Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nurmalasari dari kelas RI 3A NPM 2478210. Saya di sini akan membuat video hands-on yaitu pada mata kuliah Teknologi IoT 2 yang dimana kita akan membaca suhu dan kelembapan yaitu menggunakan sensor DHT22 dan Node MCU atau ESP32. Nah, jadi di sini kita bisa lihat saya sudah ada di Node MCU dan DHT dua-duanya. Nah, jadi supaya kita bisa membaca suhu dan kelembapan di ruangan tertentu, jadi kita ini bisa merangkai gitu Node MCU dan DHT dua-duanya. Nah, yang dimana nanti ini kan ada pin-pinnya, pin-pin untuk Node MCU dan ada pin juga di DHT dua-duanya, dan kita di sini ada kabelnya juga. Nah, yang dimana nanti kita sambungin pinnya, dan sambungnya juga nggak boleh ngasal, udah ada ketentuannya. Nah, mungkin kita bisa coba dulu untuk ngerangkai yang di DHT dua-duanya. Ini kabelnya, mungkin kita bisa masukin aja ke pinnya. Nah, ini udah, jadi masukinnya ini harus kenceng ya. Nah, ini udah. Nah, di sini di DHT22 ini ada pin plus, out, dan min. Nah, yang dimana plus ini ada VCC, ada out, dan min ini ada GND. Nah, kita bakal sambungin ke Node MCU yang dimana kalau plus itu dia sama 3 volt 3. Kita harus sesuaiin, karena kalau nggak sesuaiin ini nanti dia bisa kayak kebakar gitu. Plus ini, nah kita sambungin ke pin yang Node MCU nya juga. Plus ini ke 3 volt 3. Nah, udah, ini udah kesambung. Lalu kalau data atau out ini dia ke GND. Nah, untuk yang min ini dia ke D4. Oke, mungkin. Nah, oke, jadi seperti ini. Kalau udah dirangkai, mungkin kita coba cek validasinya dulu ya. Nah, ini VCC ini dengan 3 volt 3, yang dimana ini kabelnya dia warna hitam. Lalu GND ini dengan min, kabelnya agak abu-abu. Min ini salah, bentar. GND ini min, jadi dia min ini dengan GND. Min ini yang abu-abu. Nah, lalu D4 ini dengan out. Ini warna putih. Nah, jadi plus ini dengan 3 volt 3, D4 dengan out, dan GND ini dengan min. Nah, kalau udah, kita pasang ya kabelnya ke sini. Kelihatan nggak sih?
kita sambungin. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti kan ada USB. Nah, USB ini kita colokin aja ke laptop. Nah, ini udah dirangkai ya. Nah, untuk kodenya ini saya juga udah salin. Nah, ini ada kodenya. Kita salin aja ya. Oke. Kita masukin ke sini. Nah, jadi kalau kita mau membaca sensor ini kita tuh harus install library-nya dulu. Jadi kita ada install ada Fruit, lalu kita install DHT22 juga supaya dia nih bisa jalan gitu. Nah, jadi di sini kita pakai DHT pin D4, DHT22, habis itu nanti kita buka serial monitor, mulai sensornya, lalu kita baca kelembapan dan baca suhu dalam Celcius, lalu cek apakah data valid. Nah, kalau datanya ini nggak bisa kebaca, maka dia tuh bakal print gagal membaca sensor DHT. Nah, nanti di serial monitornya ini dia bakal nampilin suhu, temperatur, kelembapan, seperti itu. Dan dia ini dibacanya dalam 2 detik. Seperti itu. Nah, mungkin bisa kita USB-nya kita sambungin ke laptop. Nah, kalau udah kita verify dulu. Ini nunggunya agak lama. Oke, nggak ada kesalahan ya dalam kodenya. Lalu setelah kita verify, ini kita upload. Kita tunggu sampai 100%. Nah, ini jadi udah. Mungkin setelah itu kita bisa lihat di serial monitornya, kita bisa lihat di sini. Ini masih gagal. Nah, biasanya kalau gagal ini ada beberapa faktor. Nah, mungkin kayak kabel USB-nya kurang kencang juga bisa menyebabin gagal membaca sensornya. Nah, mungkin saya coba cabut dulu. Cabut lagi. Kita bersihin. Nah, ini bisa kebaca nih. Ini ada jamnya juga, jam 17 menit ke 17, detiknya juga, dan suhunya 30,90 derajat Celcius dan kelembabannya 85,50%. Nah, ini jadi delay-nya itu selama 2 detik. Jadi dia bakal baca sensor ini selama 2 detik. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, untuk pada lab kali ini itu saja, kita cukup membaca sensor saja, belum pakai aplikasi atau apapun. Jadi mungkin cukup video hands on dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.